Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikasis Indiani dari 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan membacakan materi tentang bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengkomunikasi pergerakan orang dari wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan perjalanan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website merupakan jejaring dunia hanya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari atau search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsalah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keragaman. Dalam setiap kerjasama yang terjalin, Indonesia selalu mengajak negara sahabat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Penolakan penggunaan kekerasan serta mengedepankan konsultasi dan konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara, yaitu terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, yang kedua, menjaga perdamaian. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia.
beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Negara-negara tersebut dapat Anda lihat dengan memindai ada beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. C. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. 1. Kerjasama di bidang hukum. 2. Kerjasama di bidang ekonomi. 3. Kerjasama di bidang pendidikan dan sosial budaya. Dan 4. Kerjasama di bidang pertahanan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama bidang regional dapat Anda lihat. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. Yang A. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. A. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. B. Dewan Keamanan yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. D. Dewan Ekonomi dan Sosial yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. D. Dewan Perwakilan yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian. E. Mahkamah Internasional yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. F. Sekretariat bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO. B. World Trade Center Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. C. International Monetary Fund IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. Yang D. Organization of Islamic Cooperation atau OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Organisasi Kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Sekian dari saya Cikasis Indiani. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.